Shalom. Masih kurang semangat sekali lagi. Shalom. Haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita bisa sampai ada saat ini itu semua karena kemurahannya. Amin. Ya, saat ini mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengatakan slogan kita, GKSD Glory to Glorious. Dia pikul, dia pikul, dia pikul. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berikan senyum yang manis ke kiri kanan kita. Ya, saat ini langsung kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bagaimana kau, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidup, amin. Setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Berlomba, suka ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Angkat suaraku, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kalian semua katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali katakan, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Berikan Tuhan Yesus menolong hidup kita. Amin. Saat ini kita akan masuk pada hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, kasih-Mu Bapa takkan pernah ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Mari kita katakan, takkan pernah ada. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan
dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tiada kasih di dunia ini selain kasih-Mu. Telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, memuji-Mu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Lebih lagi kita katakan, takkan pernah ada kasih Bapa, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh dari lubuk hati kami Tuhan, jauh di lubuk hati kami memuji Engkau. Ingin ku katakan, selalu ada dalam hati. Yes, Tuhan, Kau selalu dalam hati kami Bapa. Menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekarang Kau selalu ada. Menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Saya akan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami bersyukur Tuhan. Kau baik Yesus, kami berserah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. You
Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Dan tubuh hati kami Tuhan. Yesus, 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 haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah jiwa kami, jiwaku merindukanmu, Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Yesus. Terima Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau, dari lubuk hati kami Tuhan, kami memuji Engkau Bapa. Katakan Tuhan, Allah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat beritamu, kami bersyukur Tuhan buat kesetiamu Tuhan. Engkaulah satu yang kami andalkan, Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkaulah penyelamat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya seperti Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik dan mulia Bapa. Oh Jesus, thank you Jesus. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan, beri bagimu Yesus. Terima kasih atas kebaikanmu, atas kemurahanmu, kami mau percaya atas janjimu Tuhan, kami mau perlu Engkau, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih. Kami mau nyatakan kebesaran dalam hidup kami Bapa. Kaulah ya seisi semesta, berteduh memandangmu, ya seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Katakan biar alam, biar alamlah ya seisi semesta, berteduh memandangmu, dan seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Mari katakan, ku sembah Kau Rajaku, ku sembah
nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Aku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sekarang aku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di sini Tuhan, kami hadir di sini Tuhan, dengan satu tujuan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Masih ada semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib kekuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari kita betapa dalamnya kasih-Mu. Oh, betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Nya. Sama-sama, Yesus Tuhanku. Mari kita dari awal. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Rasanya hanya kekuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh,
hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dalam hatiku hanyalah untukmu. Dalam hatiku hanyalah untukmu. Dalam hatiku hanyalah untukmu. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dalam hati kita hanya untuk Tuhan, amin. Yes. Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati kita, namun sebelum daripada itu, mari kita angkat lagu pujian kita dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan di pertumbuhan. Cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku, ku percaya semua rancangan-Mu. Ku perlu Kamu. Dalam doaku Kami perlukan, ku perlukan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, berwajah-Mu. Percaya semua rancangan-Ku, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menolongku. Kaulah harapan
Ajari kami mengerjakan keselamatan ini sampai akhir hidup kami. Dan kami terus berjuang, terus kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu, limpahkan kuasa-Mu, urapan-Mu bagi setiap kami yang ada di ruangan. Biarlah nyata kasih Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti setiap kata-kata firman-Mu yang disampaikan. Kau yang menguduskan tiap hati kami, pikiran kami, agar tertuju kepada firman-Mu yang akan memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Percaya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, melindungi tempat ini, gereja ini. Terlebih Tuhan, Engkau juga melindungi hati kami. Biarlah setiap firman yang dikatakan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Sekarang duduk pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, kasih jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama untuk sharing firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, kita mau belajar firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2:12. Filipi 2 ayat 12. Saudara boleh mungkin kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kita ketemu semua. Mari kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi berlatih pada segala waktu itu tidak hadir. Saudara, tema kita adalah mengerjakan keselamatan sampai akhir. Apa artinya bagi kita orang-orang yang sudah percaya dan orang-orang yang sudah diselamatkan? Saudara, ketika engkau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ini adalah awal, bukan akhir.
awal dari perjalanan iman kita untuk menuju sesuatu yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara, saya ingin kita memotivasi kita untuk hidup di dalam satu moto yang saya buat agar mengerjakan keselamatan sampai akhir. Motonya adalah kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan kita sampai akhir, bukan hanya melalui perjalanan iman, tetapi juga menyelesaikannya. Amin. Saudara, bukan hanya iman saja, tetapi kita harus melakukan bagaimana prakteknya. Nah, ini yang sulit, saudara. Mempraktekkan firman Tuhan sulit. Mengajak orang untuk datang kepada Tuhan itu tidak gampang. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bukan hanya kami sebagai hamba Tuhan, tetapi kita semua. Orang-orang yang sudah diselamatkan dan percaya, ada kewajiban. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20. Kita itu menjadikan murid-muridnya. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Selagi ada makhluk hidup, selagi ada yang bernapas, kita perlu memberitakan firman Tuhan. Saudara, untuk itu apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakannya di dalam ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan Allah yang mengerjakan. Bagaimana Allah mengerjakannya? Tentu Allah sudah berikan kita kuasa Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan. Membawa orang-orang yang rindu akan keselamatan datang kepada Yesus Kristus. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Bagaimana kita akan melakukannya, mempraktekkannya untuk mengerjakan keselamatan itu? Itu yang menjadi kunci bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikatakan dalam ayat 14, lakukanlah dengan sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Pertama syaratnya tidak bersungut-sungut. Amin. Kalau saudara mau mengerjakan keselamatan itu, kalau saudara mau melakukannya sampai akhir, tidak bersungut-sungut. Kunci yang pertama. Dan yang kedua dikatakan bahwa dan berbantah-bantahan. Kalau kita sudah bersungut-sungut, berbantah-bantah, yang terjadi adalah kekacauan. Bagaimana di dalam suatu keluarga, di dalam suatu gereja, di dalam suatu komunitas ada kekacauan dan berbantah-bantah. Ini kan sudah kacau. Jadi ini tidak bisa kita mengerjakan keselamatan itu dengan berbantah-bantah, dengan kekacauan, bersungut-sungut, saling tidak respect, tidak ada kasih Tuhan, menganggap dirinya yang lebih baik, menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya lah yang benar. Tidak bisa. Tapi komunitas adalah di mana Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Itu yang terpenting. Pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa kita menyelesaikan pekerjaan. Saudara, puji Tuhan. Supaya kita bisa, saudara bisa, supaya saudara tidak beralih, saudara tidak bernoda bagi anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatannya, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu
bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah tujuannya, bahwa kita adalah anak-anak yang bersinar terang, bukan membawa suatu kegelapan. Kita adalah garam, kita yang menerangi saudara kita yang hidup dalam saudara menjadi garam. Untuk itu kita perlu apa? Kita perlu kesetiaan dalam penderitaan. Ini kunci adalah kesetiaan. Walaupun kita menderita, walaupun kita sengsara, tapi ada sukacita dan ada sejahtera yang memperbaharui hidup kita, yang membuat kita dipanggil untuk tetap setia. Kalau kita membaca dari Matius 11 ayat 12, saudara, kita melihat Matius 11, Matius 5 ayat 11. Saya akan bacakan sampai dengan 12. Berbahagialah kamu jika kamu, karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12 berkata, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Saudara, firman Tuhan ini mengajar kita dipanggil untuk tetap setia. Dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan bahkan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Mungkin saudara saat ini saya tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu permasalahan penderitaan saudara. Bawa segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan kita membawa kepada pemikiran kita sendiri, saudara. Karena Yesus yang hidup lama sudah mengakhiri semuanya di Kalvari. Penderitaannya sudah berakhir. Dia sudah menanggung segalanya, tidak. Dosa-dosa saudara, penderitaan saudara di atas salib dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai anak. Yang kedua, penderitaan bisa menjadi ujian iman kita, tetapi Tuhan selalu setia untuk menguatkan kita. Yesus setia untuk menguatkan. Mungkin kita bisa berkata, saudara tidak tahu penderitaan saya tidak mengerti, tetapi saya percaya Allah peduli dan Allah mengerti. Manusia, walaupun kami sebagai apa? Kami tidak mengerti. Tapi Allah yang mengerti dan peduli itulah yang saudara sembah dan saudara puji. Selanjutnya dikatakan bahwa sangat penting untuk mengingat bahwa Tuhan adalah bersama kita dan kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah-masalah sulit. Saudara, kadang kita merasa putus asa, kita menangis, kita katakan Tuhan, Engkau membiarkan aku menghadapinya sendirian. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersama kita. Roh Kudus selalu menuntun saudara dan saya. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita selalu bersama Roh Kudus, selalu pimpinan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita tidak sendirian? Bagaimana bisa kita tahu bahwa Engkau bersama Roh Kudus? Saudara, saya punya pengalaman pribadi bahwa bagaimana saya dituntun Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan
yang punya talenta-talenta tertentu. Mungkin dengan mereka punya urapan tertentu, mereka bisa melihat, atau mereka pernah bisa berinteraksi langsung. Tapi saudara, bagi kita, bagi setiap kita, untuk menerima lawatan Tuhan paling gampang sebenarnya. Saya percaya Bapak Saudara punya Alkitab, Bapak Saudara punya Android, punya HP. Di sana Bapak Saudara bisa download aplikasi Alkitab. Bapak Ibu bisa baca di situ. Ibu bisa renungkan firman Tuhan. Yang masalahnya kita terkadang malas untuk membaca firman Tuhan. Ketika Bapak Saudara menghadapi masalah yang mungkin saudara tidak sanggup lagi baca firman Tuhan, Roh Kudus menuntut kita akan menguatkan saudara, akan menerima janji-janji Tuhan. Itu yang terpenting. Yang kedua, apa yang terpenting? Saudara harus ketemu sama Tuhan, didoakan untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Kalau kita sudah setia di dalam penderitaan, kita juga setia dalam segala keadaan. Saudara, mungkin keadaan saya dan keadaan Bapak Saudara sangat berbeda. Keadaan kita di rumah, keadaan kita di lingkungan kita, keadaan kita di gereja itu sangat berbeda. Dan saya tidak mengerti keadaan saudara, tapi Tuhan kita katakan bahwa Dia sangat mengerti. Dalam Roma 8 ayat 35-37 dikatakan, berbahagialah kamu jika berbahagialah kamu jika karena kamu diteladani dan kepadamu difitnahkan segala macam kejahatan. Saudara, kadang kita tidak mengerti, tidak tahu masalahnya. Orang bisa berpikiran negatif kepada kita, mencela, memaki, bahkan kita tidak sadar. Kita menjadi emosi. Inilah yang harus kita setia. Walaupun kita dihina, dicaci maki, dalam segala hal. Kasih Kristus adalah kekuatan kita dalam menghadapi segala percobaan dan kesukaran. Kita dapat menghadapi segala hal dengan lama dan jadi kunci untuk menghadapi masalah saudara dan saya adalah sukacita dan damai. Kalau kita menghadapi masalah itu dengan sukacita, walaupun seberat apapun masalah kita tidak akan terbebani. Tapi masalahnya, bisakah kita bersukacita? Adakah damai sejahtera menuntut kita? Ini yang jadi masalah bagi kita. Tapi kalau di dalam Yesus, kalau kita berserah pada Yesus, maka ini akan menjadi bagian dalam hidup kita, ada damai dan sukacita. Kita merasa damai, walaupun kita di tengah badai, di tengah gelombang, diterpa angin badai dalam kehidupan kita. Ada angin badai rumah tangga, ada angin badai dalam kesehatan, ada angin badai di dalam kehidupan, penderitaan, tapi dibawa dalam sukacita. Semua itu akan terobati dengan sendiri. Orang yang bersukacita itu dia selalu bagaimana? Mukanya tidak cemberut. Memandang, kalau kita melihat seseorang yang
kasihnya tidak pernah gagal. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun kita yang selalu gagal mengasihi Tuhan, kita selalu kemana-mana, kita lupa mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kesetiaan apa yang harus kita lakukan? Setia sampai mati. Haleluya. 2 ayat 8. Haleluya. Sampai mati, sampai garis finish. Yes. Sampai akhir Tuhan memanggil kita. Itu baru namanya setia. Jangan kemana-mana. Jangan tinggalkan Tuhan. Walau dalam keadaan apapun, cari Tuhan Yesus. Jangan cari pendetanya. Cari Tuhan. Kita datang ke gereja, kita harus mencari Tuhan. Menderita untuk kebenaran. Saudara bisa katakan bahwa ketika kita menderita oleh kebenaran, ada satu sukacita dan damai sejahtera. Salah satu buah Roh Kudus dalam hidup kita. Selanjutnya ada menjadi teladan bagi orang lain. Saudara, kita menjadi role model bagi orang di luar sana. Orang akan melihat bagaimana saudara dan saya beda, tidak sama, memiliki ciri khas orang yang di dalam Tuhan. Hidupnya walaupun menderita tetap bersukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang menolong kita, menuntun saudara dan saya. Maka itu ada sukacita. Walaupun di dalam penderitaan, saya percaya ketika saudara dan saya mau berkomitmen untuk tetap setia sampai mati, maka Tuhan akan ambil alih persoalan dan permasalahan. Amin. Yes. Menikmati hidup kekal. Kalau kita sudah setia, Tuhan sudah janjikan hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Jadi jangan ragukan iman saudara bahwa Tuhan sudah berjanji. Maka itu saudara dan saya harus setia sampai akhir. Amin. Langkah apa yang harus kita ambil supaya kita bisa hidup setia sampai mati? Setia dalam penderitaan. Pertama, saya ingin katakan bahwa saudara dan saya harus berdoa. Harus berdoa. Berdoa menjadi tonggak kita, menjadi kekuatan. Doa menjadi akar dalam kehidupan kita, akar iman kita kepada Tuhan. Berdoa untuk kekuatan dan bimbingan dari Tuhan agar kita dapat tetap setia dalam segala keadaan. Saudara dan saya boleh setia dalam keadaan untuk apapun penderitaan kita, masalah kita, oleh karena doa. Yang kedua, belajar firman Tuhan. Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Mengapa saya katakan tadi kita harus membaca Alkitab? Katakan di sini. Agar kita dapat memperoleh hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Ada hikmat dan kekuatan. Ini yang penting, supaya kita memperolehnya di dalam Yesus Kristus. Hikmat Tuhan yang dulunya tidak ada jalan. Ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita memiliki kekuatan, ada jalan yang terbuka luas bagi persoalanmu
bagi masalahmu, bagi penyakit. Tuhan akan buka pintu bagi kita. Yang terakhir adalah beribadah. Mengapa ibadah ini sangat penting bagi kita orang yang percaya? Ibadah ini membuat kita terhubung dengan Tuhan. Ada jembatan menghubungkan iman saudara kepada Tuhan. Urapannya menghubung kita kepada Tuhan. Maka kita perlu ibadah, perlu ke gereja, menerima hadirat Tuhan, berkumpul bersama-sama. Beda saudara kalau kita berdoa sendiri. Beda kalau kita sudah berdoa ramai-ramai. Wah, luar biasa. Saling membangun. Roh kita saling menyemangati. Nanti mungkin kita akan buat satu kali ada doa bersama di gereja kita, biar menyala-nyala roh kita untuk melayani Tuhan, untuk bisa beribadah. Mungkin contoh ini bisa menjadi bagian dari hidup kita. Jika kamu mengalami kesulitan keuangan, percaya Tuhan cukup menyediakan kebutuhanmu. Mungkin saudara dan tidak tahu, mungkin di tengah-tengah jemaat ini ada yang mengalami kesulitan baik keuangan, sakit penyakit, keluarga dan sebagainya. Tuhan pasti akan menolong. Jika kamu ada penyakit, percaya Tuhan akan menyembuhkanmu. Jika kamu menghadapi pergumulan dalam hubunganmu, carilah hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya. Tidak tahu saudara apakah ada masalah dalam hubunganmu, baik kepada orang tua, suami istri, tetangga, di gereja lain atau di mana saudara berada, saya tidak tahu. Tapi Tuhan katakan hari ini, carilah hikmat Tuhan untuk menyelesaikan. Amin. Jika saudara merasa di tempat saudara sudah tidak nyaman, gereja kita siap untuk melayani setiap siapa saja yang hadir mau ibadah di tempat ini. Kita siap melayani. Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan meliputi kita semua. Urapan Tuhan pasti menolong kita. Apa yang harus kita bawa dalam kehidupan kita? Kunci yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Ini adalah kunci harusnya kita bawa pulang ke rumah dalam ibadah ini. Pertama adalah mengerjakan keselamatan sampai hari dalam sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh sukacita dan berkah. Kalau kita mengerjakan keselamatan, walaupun ada tantangan, tapi ada sukacita dan berkah, maka itu akan mengalami suatu terobosan yang luar biasa. Yang kedua, dengan tetap setia pada Tuhan, dalam segala keadaan kita akan merasakan kekuatan damai dan kasih-Nya. Dan terakhir adalah marilah kita selalu berpegang teguh pada iman kita dan mengerjakan keselamatan sampai akhir. Saudara, inilah kunci dari pelayanan kita, kunci dari keselamatan mengerjakannya sampai akhir. Begitu, mari saudara kita bangkit berdiri. Percaya ketika kita melakukan, mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan keselamatan sampai akhir hidup kita, kita akan mengalami terobosan-terobosan. Mari percaya Tuhan. Saat ini kami rindu setiap firman yang sudah ditaburkan boleh mengurapi setiap kami, boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, katakan kasih-Mu berkat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Tuhan berikan harapan baru, berikan harapan baru. Terima kasih.
mencari wajah-Mu. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Saya persilakan berdiri kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum terbaik itu, saya serahkan kepada Saudara Aicha. Shalom. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau kuduskan setiap berkat-berkat kami Tuhan Yesus, terutama buat gereja kami GKSI Glory to Glory Tuhan. Kau urapi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Punya Bapa seperti Engkau Allah yang baik Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia buat kami Bapa. Terpujilah nama Bapa di sorga yang percaya, katakan amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan katakan alam Tuhan. Alam baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Kemuliaan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tuluskan dan selamanya. Haleluya. Ajarnya kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saya berkata, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita bersyukur, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh hebat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bawa benih firman Tuhan kembali dalam kehidupan-Mu. Dan praktekkan firman Tuhan dalam hidup-Mu. Apapun pergumulan-Mu, percaya Tuhan Yesus Kristus sumber segala jawaban dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan terus memberkati rumah tanggamu. Tuhan terus memberkati masa depanmu. Apa yang sedang kau gumuli, percaya Tuhan dapat menjawabnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kemuliaan dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kanan kita, tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan saudara itu Tuhan. GKS glory to glories. Haleluya, berikan syukur lagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang beribadah lagi dulu. Selamat duduk. Para pemirsa jangan lupa nonton live kami minggu depan. Shalom.